Oh itu, kukira keponakan Pak Anto. Kalau KPA sekarang, kalau aku ya pandangan itu lebih ke Kalau istilah zaman sekarang apa kata-kata pansos ya? Pansos. Pansos, lebih ke pansos sih. cuma kita menyesal. Nah, kita bukan benci sama KPA, bukan. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini kita bertiga, aku sendiri Ibnu dengan abang kita yang di sebelah kanan, Bang siapa? Bang Diki. Bang Diki, dan ini teman kita dengan namanya siapa Bang? Ari, panggil Kio. Iya. Kio ya. Kio. Jangan Wowo ya. Oh, bahaya. Kio. Bahaya. Jadi tujuan kita ngumpul di sini apa ini Bang? Ya ada ngobrol santai aja lah. Ngobrol santai ya. Mas-mas. Cakap-cakap ya. Cakap. Toksis Bang ya. Tapi toksiknya jangan di Lebih negatifin ya. apa? Lebih ke lelucon aja. Jangan Yang dibawa penting ke negatif. bisa buat kawan-kawan kita ini happy lah ya. Tak tahu sama. Betul. Jadi tujuan kita di sini cuma menghibur diri kami sendiri Dan rekan-rekan dan sekalian. rekan-rekan yang lain Gitu. dengan cara mengkritik atau dalam tanda kutip menghina ya, lebih tepatnya menghina ya, tapi menghinanya lebih ke arah yang komedi-komedi gitu. Kita nggak menghina personalnya atau oknum atau pihak ya Bang ya. Kita menghina atau mengkritik kelakuan yang dilakukan oleh oknum, pihak atau orang tersebut. Lebih ke apa lah Bang ya? Lebih ke sifat ya, Sifat atau kelakuan. Sifat dan kelakuan ya. Ya, karena kita nggak membuat video ini untuk ke Saling arah benci, untuk ke arah satu orang atau kumpulan. Ini aku dengar kayaknya orang abang ini pernah terlibat di suatu komunitas nih. Boleh diceritakan nggak? Boleh nggak nih? Boleh lah. Boleh ya. Ya, dari Bang Kio pernah tergabung di komunitas mana Bang? Ada sebuah komunitas di Pematang Siantar, Hmm. lebih tepatnya di KPA GPS lah. Ya, saya tahu tuh. Itu yang di depan gor itu ya? Iya. Oh iya tahu. Jadi dalam tahun kapan ya? 2017 segitulah udah mulai terjun ke dunia KPA. Ya dalam itu ya apa yang didapat ya gitulah, teman, ilmu ya adalah ilmu kan gitu. Sedikit banyaknya pasti ada. Banyak pasti ada cuy. KPA itu singkat dari apa tuh Bang? Komunitas pencinta alam. Oh itu, kukira keponakan Pak Anto. Kukira tadi itu. Kok keponakan Pak Anto pada base campnya gitu. KPA GPS ya? GPS. Sempat 2017 ya? KPA GPS, Komunitas Pencinta Alam Generasi Petualang Sumatera Utara. Bisa nih. Kalau Bang Diki dari mana dia? Kan nggak ngikut KPA sih Bang. Ya ikut gabung-gabung aja. Oh belum sempat ikut, cuma belum sempat tergabung Iya, lah. Cuma sempat dari tergabung. inilah istilahnya apa? Partisipan ya? Partisipan. Sempat jadi partisipan ya. Cuma setiap kegiatan pasti hadir ya. Ya kadang hadir, kalau bisa hadir hadir. Ya, karena pun KPA GPS itu pun memang kawan kita juga kan. Ya kawan-kawan kita juga di situ. Berarti basicnya kalian ini dari komunitas. Basic. Belajarnya semua itu dari komunitas awalnya ya. Terus setelah sekian lama sekarang jadi main tunggal ya? Kalau nggak salah. Nggak bisa Enggak. Sekarang gini Bang, manusia kan perlu juga tergantungan sama manusia lain. Oh, jadi nggak tergantung sama manusia lain ya, nggak tergantung kepada Kita susah kan pasti ada juga yang membantu kan gitu. Iya. Kalau dibilang tunggal sih enggak, kan gitu. Kira tadinya sempat tergabung di komunitas, terus udah merasa pandai mengajari orang lain buka komunitas baru, enggak Pak? Enggak ya. Itu sama aja apa? Pengkhianatan yang apa? Tapi kan ada gitu. Orang udah tergabung Udah komunitas pintar, kan? yang buka Sudah sendiri, pintar ya. dengan niatnya yang memang punya kemampuan lebih, skill, ilmu juga yang memang udah diakui sama diri sendiri. Iya, merasa udah bisa. Sama diri sendiri, dia membuka KPA baru atau komunitas baru atau kumpulan baru, terus menjadi pendiri, terus merasa hebat dan dituakan di situ. Mungkin banyak yang kayak gitu Bang. Merasa bangga lah ya, merasa bangga. Banyak gitu.
Tapi KPA dulu sama KPA sekarang banyak perbandingan ya kayaknya Bang ya. Oh jauh lah bang. Jauh ya? Perbandingan Jauh. jauh bang. Sekarang kalau KPA sekarang, kalau aku ya pandangan gue itu lebih ke membuat sebuah kumpulan dengan mempunyai logo sendiri, menjunjung tinggi kode etik, tetapi tidak menerapkan kode etik itu. Nggak sesuai SOP lah. Iya, nggak sesuai dengan kode etik itu. Yang kulihat sekarang ya, lebih banyak KPA-nya itu hanya sebagai ajang pamer. Iya. Pameran dalam arti mereka pergi ke suatu gunung atau hutan atau apa dengan tidak melakukan apa-apa, membagikan momennya itu ke sosial media hanya untuk dipamerkan dan tidak ada faedah yang bisa kita ambil dari postingan itu, apalagi dengan caption-captionnya yang Alay lah. wow wadidaw Wadidaw. captionnya itu mana menurut kalian? Kayak Apa gimana? sih lebih ke kalau istilah zaman sekarang apa kata-kata pansos ya? Pansos. Iya, Pansos, iya, lebih ke pansos sih. Jadi orang-orang itu dilihatnya itu kumpulan itu lagi naik ratingnya, Biar mereka merasa keren. semua gabung, semua join hanya untuk pansos. Tapi nggak tahu tujuannya entah apa. Iya benar. Kan gitu. Benar. Tujuan dalam masuk komunitas ini apa kan gitu? Mau mencari teman kah? Apakah kan gitu? Betul. Tapi nggak semua tapi ya. Nggak Nggak semua, tapi kebanyakan. 70% ya, 70%-nya ada. Karena orang namanya komunitas membawa nama pencinta alam itu dia lebih ke tujuan yang utama, melestarikan alam, gitu kan? Iya. Melestarikan alam dengan arti mereka membuat satu kegiatan yang bisa berkontribusi terhadap alam, yang menguntungkan terhadap alam itu, bukan menguntungkan diri sendiri atau kumpulan, kan gitu kan? Karena banyak sekarang orang yang membuat kegiatan hanya untuk menguntungkan Diri sendiri atau kumpulan. Mulai. Untungnya apa dari orang itu? Satu, popularitas. Nah, jelas kan? Jelas. Nama itu menjunjung tinggi nama mereka dengan membuat suatu kegiatan. Cuma kegiatan itu nggak bisa kita ambil kesimpulan, gitu kan? Mungkin oke lah mereka membuat aksi bersih-bersih. Boleh, itu menurutku sih sah-sah aja. Cuma yang dibagikan ke Teman-teman yang lain. teman-teman atau netizen atau follower mereka itu bukan edukasi sebenarnya. Lebih ke apa? Ke apa? Pamer lah. Pamer, bahasanya mereka itu, kita buat kegiatan nih kan gitu kan. Iya. Kita cari nama nih gitu kan. Kita mampu nih, kita nggak kayak orang itu nih kan gitu. Tapi kegiatan itu hanya setiap ada hari peringatan biasanya. Iya. Ya nggak? Ya. Ada nggak aksi peduli sampah? Ada. Ya kan? Ada kan? Ada. Ada kan? Nah, lebih ke situ aja. Kalau untuk memang mereka itu mencintai alam atau memang untuk yang fokus ke sampah di suatu objek wisata, mungkin untuk akan membuatnya lebih rutin atau minimal sebulan 2 kali lah, gitu kan? Iya. Iya kan? Ini Cuma cuma lebih. sih sebulan 2 kali gitu. Ini cuma setiap ada hari peringatan aja sih. Kalau Kalau aku sih ada kegiatan. Kalau kau gimana? Memang seperti itu atau memang pandangan gua aja nih? Ya, Atau ada segi banyaknya seperti itu seperti juga. itu ya? Cuma Bukan kita nggak suka ya, bukan kita nggak suka. Kita pun pernah kayak gitu. Pasti pernah. Cuma kita menyesal kadang. konyol, merasa konyol, Iya. merasa konyol. Karena itu kayak konyol, karena itu kayaknya gini ya. Kita membuat aksi di suatu tempat wisata, yang tempat wisatanya itu jauh dari tempat tinggal kita, yang kita itu nggak di situ setiap harinya, gitu. Jadi kalau untuk mengontrol sampah di tempat itu dengan kita membuat aksi itu belum tentu orang itu bisa mengikuti kita, belum tentu. Makanya itu menurut aku itu konyol. Konyol, Iya kan? kosong. Konyol. Kosong. Karena kalau untuk buat aksi itu mending lebih ke edukasinya lah mungkin kalau aku ya. Kalau berbagi lah, berbagi. iya, mending kita sharing untuk memantapkan diri masing-masing. Nah, jadi lebih sadar akan sampah itu. Jadi nggak harus setiap ada kegiatan baru kita. Istilahnya gini lah, bagi yang pemula lah, kan istilahnya pemula lah. Ada yang pemula, ada yang senior. Bagi yang senior tolonglah dibantu untuk pemula, agar biar tahu bagaimana cara proses ini itu kan gitu. Istilahnya dalam arti cara proses penanaman apa segala macam, biar pemula ini tidak merusak, Nah, biar tidak merusak, mengerti loh. biar mengerti. Jadi untuk para senior
tolong membantu, bukan malah jadi anggar istilahnya apa? Si jago merah lah, jago-jagoan lah, jago-jagoan. Istilahnya bahasa kita Batak ya si gergar ya. Jadi lebih membantu lah, merangkul kan itu, merangkul. Bukan jadi unjuk gigi ya kan. Tapi kalau bicara penanaman itu kayaknya itu satu apa ya, kalau di KPA itu namanya agenda kerja ya. Ya kan, kalau KPA itu agenda kerjanya KPA itu salah satunya itu penanaman. Tapi yang aku lihat ya, yang aku resahkan sama orang-orang yang membuat aksi tanaman pohon itu, ya kembali kepada itu tadi, pansos. Ya. Mereka hanya menanam, merawat Enggak. belum Menanam tentu. udah pasti Iya, tinggal. udah dapat momennya itu, mereka dapat momennya itu, setelah itu ya udah, nggak dipantau gitu. Seharusnya kan dalam SOP penanam itu kan jangka waktu kapan dia bertumbuh. Iya, dia itu kan dipantau. perinciannya ada. Sering-sering cara dipantau. Iya. pembersihannya, Iya. mana tahu ada hama, entah Hmm. tanaman itu rusak, entah apa kan kita nggak tahu. Iya benar. Jadi percuma, kayaknya penanaman yang dibuat oleh KPA itu konyol kayaknya. Konyol. Konyol kan? Tanpa istilahnya Konyolnya karena tidak dipantau. Iya, tanpa Nah, pantauan lah. nah, kita resahnya di situ. Mereka membuat penanaman tapi nggak dikontrol. Itu dia. Nah, jadi untuk KPA yang sekarang mungkin bisa ambil contoh ya dari KPA yang Dulu Ya. pernah ada. yang menurut pandangan kami yang agenda kerjanya itu konyol. Nah, bisa ngambil contoh dari situ. Jadi kalau untuk membuat KPA itu harus dipertimbangkan lagi arahnya kemana, kan gitu bang ya? Ya, harus Gitu kan? dipikir baik dulu. Ya, jangan sekedar buat KPA terus naikkan popularitas pamornya tapi tidak melakukan apa-apa untuk alam ini. Nah, kita bukan benci sama KPA, bukan. Bukan. Kita bukan benci sama KPA. Kita pun dulu anak KPL. Iya, kita ada KPA. Memang kita KPA, makanya kita konyol, makanya kita ngasih tahu sama kalian semua yang buat KPA baru, jangan seperti kami gitu. Kami ini Kami istilahnya kami pernah di situasi kekonyolan yang ini kami menceritakan apa yang kami rasakan, yang kami lakukan, yang kami resahkan gitu. Kenapa kami dulu begitu? Kenapa? Ya, Kenapa itu dulu benar, begitu? benar. Kenapa kami Sebodoh itu kan kami. Hai Ferguson, bodoh kan kamu. itulah yang kami resahkan. Jadi untuk KPA baru tolong untuk boleh Lebih dipertimbangkan lah. Boleh buat KPA. Boleh, bukan dilarang, boleh, cuma harus sesuai dengan SOP-nya, harus dengan tujuan yang baik dan agenda kerjanya coba agak dibenahi yang lebih positif dan tidak sekedar agenda aja gitu tanpa dikerjakan. Betul nggak Bang? Betul. Ya kan? Ya, jadi untuk kalian semua yang baru buat KPA atau yang lagi sedang dalam KPA agak dibenahi lah KPA-nya, seandainya KPA kalian melenceng. Kami bukan mengajari, kami bukan sok jago, bukan sok senior, tidak. Kami adalah orang-orang di KPA yang konyol, kan? Yang konyol, yang kami nggak ada guna, dan KPA kami itu bukan nggak berguna, kaminya yang nggak berguna. Iya. Nah, jadi Sifat manusia nggak berguna. jadi jangan sampai kayak kami, oke? Oke, sampai sini aja video tentang pembahasan KPA. Tonton lagi video kami yang selanjutnya, bakalan ada episode-episode baru, episode yang mungkin kalian butuhkan sebagai referensi, walaupun ini toksik, ini konyol, semoga bermanfaat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mantap. Ini salamnya.